Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sudah mendengarkan dari awal sampai akhir pertemuan Family Development Session pada hari ini. Nah, kita telah masuk ke langkah yang terakhir, yaitu penutup. Nah, sebelum kita menutup sesi yang ketiga ini, alangkah baiknya kita akan mengingat kembali apa yang telah kita bicarakan dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang pertama coba dibuka halaman 21 sampai 24 buku pintarnya, dibawa ya Ibu-ibu ya. Oke. Di situ ada gambar kasih sayang dan perhatian orang tua lebih berarti daripada mainan apapun bagi anak usia dini. Kegiatan yang dapat dilakukan anak mulai belajar mendengar dengan baik, berbicara, bernyanyi kepada anak akan mendorong untuk menatap wajah orang tuanya dan belajar tersenyum. Nah, di sini di gambar yang pertama ini, di usia 0 sampai 3 bulan, anak itu akan lebih banyak mendengar dan lebih banyak anak itu akan merekam dari setiap apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, kemudian di gambar berikutnya, di 4 bulan sampai 6 bulan, alat bermain yang biasanya kadang kalau misalkan ibu-ibu lihat di pasar, mungkin di toko-toko mainan ada yang keliling-keliling itu. Nah, di situ anak akan belajar mengenal tentang benda apa yang dia lihat. Nah, seperti di gambar yang kedua itu, coba dilihat ibu-ibu ya. Alat bermain sebaiknya sesuatu yang dapat bergerak dan menarik perhatian, seperti bunyi atau bentuk benda yang lucu-lucu mungkin. Nah, itu juga bisa dapat dilakukan dengan sambil menggendong anak, terus menyebutkan nama-nama benda itu, ini benda apa, terus ini bunyinya bagaimana, dan lain-lain. Nah, kemudian di usia 4 sampai 6 bulan ini anak sudah mengenal interaksi. Nah, awal mengenal interaksi dari misalkan bertepuk tangan, menyebutkan atau diajari dengan baba atau ciluk ba mungkin. Nah, di sana kita juga bisa mengajari anak itu untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Dalam hal ini agar anak lebih responsif terhadap lingkungan sekitar. Oke, lanjut. 6 sampai 12 bulan. Nah, anak mulai belajar merangkak. Nah, namun di usia ini ibu-ibu hati-hati ya, karena di usia ini usia dimana anak itu belajar merangkak, terus belajar memegang sesuatu, bahkan mungkin anak itu kadang ingin memakan apa yang dia pegang. Nah, di gambar yang ketiga ini ada anak yang sedang bermain bola, bernyanyi sambil memangku, berbicara tentang apa yang ada di sekitar. Berikan benda-benda kecil, namun jangan yang bisa dimakan oleh anak. Karena apa? Itu mungkin benda-benda yang berbahaya atau apa. Berikanlah misalkan makanan atau makanan kecil atau snack-snack yang mungkin mudah hancur yang bisa dimakan oleh anak kecil. Nah, kemudian lanjutnya usia 12 bulan sampai 18 bulan. Nah, anak mulai belajar menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap banyak hal. Kegiatan yang dapat dilakukan, misalnya meminta anak untuk memberikan pelukan, ciuman, atau menyebutkan nama orang tua. Misalkan baru bisa mama atau papa. Nah, itu bisa. Jadi di situ ibu-ibu coba untuk bisa lebih interaktif, lebih bisa mengajak
anak-anak untuk bisa mengenal atau memberikan ciuman atau pelukan. Nah, di situ orang tua dituntut untuk memberikan atau mengajarkan satu hal yang baru terhadap anak-anak. Nah, lanjut. Nah, di usia 18 bulan sampai 24 bulan anak mulai merangkak atau mungkin berjalan. Nah, itu fase-fase di mana anak itu merangkak sampai berjalan. Nah, di sana banyak hal yang anak itu kadang membahayakan. Karena apa? Ketika dia merangkak, dia ingin menggapai semua apa yang dia bisa gapai oleh tangannya. Namun kadang yang berbahaya adalah ketika sesuatu hal yang misalkan benda diberikan kepada anak itu, kemudian dia tidak tahu tapi dia melemparnya. Nah, itu karena anak dengan usia 18 sampai 24 bulan ini sudah mulai memiliki kekuatan untuk melemparkan benda walaupun itu benda kecil gitu. Kemudian selanjutnya umur 2 sampai 3 tahun. Anak mulai lancar berbicara. Nah, di sini adalah masa-masa lucu, ya kan? Masa-masa di mana orang tua benar-benar merasa menjadi orang tua karena bisa dipanggil papa atau mama atau bapak atau ibu mungkin. Nah, di situ mulai lancar berbicara. Nah, kita juga bisa menanyakan apa yang mungkin dia bisa. Nah, di sana juga itu menjadi usia yang menurut orang tua sebagian adalah masa dimana lucu-lucunya mungkin ya. Nah, di usia 3 sampai 4 tahun di sana anak mulai bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, mulai bisa mengenal banyak orang mungkin. Namun seperti pada metode sebelum-sebelumnya, kita juga harus mengontrol mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di usia 4 sampai 5 tahun, anak mulai melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Nah, ini adalah usia-usia di mana harus banyak-banyak kontrol dari orang tua, karena di sana mungkin apalagi masa sekarang, masa gadget, masa HP, semua anak melihat YouTube dan mungkin kurangnya kontrol dari orang tua itu bisa berakibat tidak baik kepada anak. Nah, mungkin kilas balik dari beberapa gambar yang ada di halaman 1 sampai 24 itu mungkin hanya seperti itu dulu. Nah, jangan lupa nanti ibu-ibu bawa lagi bukunya ya. Nah, bukunya dibawa nanti kita ke sesi berikutnya agar kita bisa lebih mendalami metode-metode pengasuhan anak di sesi-sesi yang lain. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.